Halo, selamat datang pada video kali ini. Saya akan melakukan presentasi sebagai tugas akhir final project based intern dari Rekening Academy dan berkolaborasi dengan perusahaan data IDX Partner ya kan sebagai posisi yaitu data scientist ya. Dan di cover ini yaitu yang berjudul Credit Risk Prediction Model using Machine Learning ya yang dikerjakan oleh saya sendiri yaitu Agil Firly Gunawan. Oke, mengenai tentang saya sedikit. Saya adalah mahasiswa semester 7 Sistem Informasi dengan minat pada data analis, business intelligence, dan data science. Memiliki pengalaman dalam proyek basis data serta terbiasa mengubah kebutuhan bisnis menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti melalui data dan teknologi. Saat ini juga saya selalu antusias untuk terus mengembangkan keterampilan dalam analisa data, visualisasi, dan koordinasi proyek guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Latar belakang akademik juga yaitu sebagai sistem informasi ya, walaupun mempelajari sebuah infrastruktur organisasi ya kan, ini kan pasti selalu terkait dengan mengenai data. Nah, disitulah saya jalur komitmen terus berkembang mengenai data menjadi sebuah hasil olahan insight yang dimana itu menjadi sebuah keputusan untuk bisnis gitu. Kayaknya saya tertarik sekali di bidang data. Dan ini ada kontak saya yaitu sebagai kontak saya di email yaitu agfirly29@gmail.com dan juga linkin saya di sini yang mana saya selalu update pada personal branding saya sendiri. Oke, itu tentang saya. Dan di sini ada course dan certification. Ini merupakan sertifikat yang relevan dan juga ada sertifikasi. Mungkin boleh nanti dicek di link saya. Ya, mengenai tentang about company ya. Nah, IDF Parta ini berdiri sejak tahun 2002 oleh mantan banker dan konsultan manajemen dengan pengalaman luas dalam manajemen siklus dan proses kredit. Oke, jadi perusahaan ini juga beroperasi di berbagai sektor khususnya seperti jasa keuangan, telekomunikasi, manufaktur, dan retail, serta telah melayani klien di kawasan Asia hingga Australia. Nah, yang satu yang berspesialisasi dalam memantau solusi analisis data dan pengambilan keputusan algoritma yang dipadukan dengan manajemen risiko dan disiplin pemasaran terintegrasi untuk membantu klien mengoptimalkan profitabilitas, portofolio, dan proses bisnis. IDF Partner membantu perusahaan mengoptimalkan profitabilitas portofolio serta efisiensi proses bisnis sekaligus menawarkan layanan konsultasi dan solusi teknologi secara komprehensif. Ini saya mendapatkan dari sumber web resmi di Dev Partner. Mungkin boleh dikoreksi jika salah, namun ini adalah sebuah tentang company atau perusahaan dari IDS Partner gitu. Oke. Pada proyek portofolio ya kan. Nah, ini proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah model machine learning ya seperti cover tadi yaitu untuk memprediksi risiko kredit gitu pada perusahaan multi finance ya. Nah, ini residu kredit ini muncul ya kan ketika peminjaman selalu gagal membayar pinjaman tepat waktu yang dapat menimbulkan kerugian finansial, menekan profitabilitas dan menekan reputasi perusahaan. Nah, dataset ini yang digunakan tuh loan dataset ya dengan 466.285 baris dan 75 kolom ya. Yang berisi itu ada informasi pinjaman ya kan. Seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, pendapatan asas pinjaman, dalam kurung loan status dan macam-macamnya. Nah, ini yang kita targetkan itu sorry yang saya targetkan yaitu loan status itu. Dan permasalahan utamanya adalah bagaimana memprediksi apakah calon peminjaman berisiko tinggi atau rendah, sehingga perusahaan dapat mengurangi kerugian akibat gagal bayar, menjaga portofolio pinjaman tersehat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, ini adalah lakukan teknik-teknik yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah data understanding, yaitu atau pemahaman data. Itu lakukan pertama itu menginduksi data sendiri. Nah, di sini ada dua gambar, ya kan, di load dataset dan juga info, ya kan. Nah, ternyata di dalam sebuah dataset di loan ini tuh, ya tadi yang udah saya katakan sebelumnya, ada 466.285 baris dengan 75 fitur atau kolom ya. Dan dari data numerik dan kategorikal gitu. Ini juga banyak sekali ya kan macam-macam di dalam sebuah data, yaitu mengenai struktur, tipe data, dan kelengkapan nilai. Dan lain-lainnya juga sih gitu. Nah, variabel targetnya yang diapresiasi adalah lawan status ya, seperti yang kalian sebelumnya, dengan dua kategori, yaitu approve dan default, gitu. Lalu, ini eksplorasi awal ya kan.
Menariknya ini menggunakan loan status ya kan. Terlihat ya kan bahwa mayoritas pinjaman itu berhasil current dan full pending ya kan. Itu paling tinggi ya kan. Yang current yang pertama yang tinggi ya kan. Sorry yang paling besar ya kan jumlahnya, dan yang kedua ini sudah full paid ya kan. Ini salah perhitungannya gitu. Dan juga ini pada statistik deskriptif ya. Ini hanya mengambil ya kan dari sebagian contoh pada kolom loan underscore HMT ya kan. Itu nilai pinjamannya berkisar antara 500 hingga 35.000 dengan median sekitar 12.000 ya kan. Ini di tengah-tengahnya itu sendiri ya kan dari 50% ini gitu mediannya. Dia juga memberikan gambaran awal karakteristik data gitu loh. Makanya statistik deskriptif penting sekali ya kan, dimanapun melakukan sebuah pendataan, ternyata seri walaupun sederhana ya kan, ini memang diperlukan ya kan, untuk melihat gambaran dari pemahaman data gitu loh. Sebelum melakukan EDA, baik itu dari statistik deskriptif itu sendiri gitu loh. Lalu ini tahap kedua, EDA ya kan, atau exploratory data analysis ya kan. Nah, menariknya saya memahami distribusi tiap variabel ini ada dua kolom ya kan, yang tadi sudah saya sebutkan yaitu numerik dan kategorikal dengan variabel-variabel yang tertentu. Tuh. Nah, variabel numerik ini ada empat ya kan. Ada loan underscore mt, in underscore red, annual underscore int, dan ndti ya kan. Dan juga yang kolom ini ya kolom ya kan, itu ada grade, home underscore ownership, dan juga purpose ya kan. Dan juga menggambarkan ya kan dari numerik ini tuh. Itu jawab pinjaman, suku bunga, pendapatan tahunan, dan rasio utang. Yang kategorikal ini juga akan peringkat kredit, kepemilikan rumah, dan tujuan pinjaman. Nah, hal ini juga dilakukan ya kan mengenai analisis ini lebih terarah dan berhubungan dengan resiko kredit. Sementara fitur lain akan dipertimbangkan pada tahap fitur selection dan modeling gitu loh. Sebelum nanti dilakukan di tahap-tahap selanjutnya. Makanya ide ini penting sekali gitu loh. Untuk memahami dulu distribusi tiap variabel sebelum melakukan analisis selanjutnya. Nah, menariknya juga ini saya melakukan dengan univariate analysis ya kan. Oke, ini ada dua visualisasi ya kan. Dua visualisasi dengan dua dari distribusi ya kan. Distribusi fitur itu ya. Itu ada dari numerik dan juga kategorikal itu sendiri. Nah, ini terpisah ya kan. Ini memahami karakteristik ya kan. Ya kan, bahwasannya juga terlihat ya kan. Ini misalkan contohnya ya, oh ternyata di mayoritas pinjaman ya kan, ya ini ya di sebuah kategorikal berada di grade B dan C ya kan. Wah tinggi sekali ya kan secara angkanya ya kan di dalam sebuah kategorikal. Ini sebagian juga besar pinjaman berstatus mortgage atau rent serta tujuan utama pinjaman adalah debt consolidation gitu. Ya, ini juga berguna juga ya, walaupun baru sebatas EDA ya kan, di sebagian analisa data ya kan, visualisasi ini juga udah menunjukkan dalam sebuah historical data itu sendiri gitu loh. Lalu ada bivariate analysis ya kan. Nah, ini juga melihat hubungan antara variabel independen dengan loan status gitu. Ini sebuah pembanding-pembanding gitu. Jadi, yang kita lihat dari visualisasi ini antara korelasi yang dibentuk ya kan dari hasil sebuah yang namanya sisi hubungan gitu ya kan dari data hubungan ini. Oh, ternyata ini kan sudah melihat kan dari variabel kategorikal terlihat bahwa grade ini yang terendah itu F dan G ya kan di atas ini. Itu membandingkan ya dari sini ya antara grade dan loan status. Contohnya seperti itu. Nah, temuan ini juga merupakan dari pola perbedaan. Jadi tujuannya itu ya. Misalkan tujuan perbedaan antara pinjaman lunas dan gagal bayar sehingga memudahkan identifikasi faktor risiko utama gitu. Lalu ada multivariate analysis. Nah, ini adalah sebuah korelasi antar variabel numerik yang mungkin terlihat pusing ya, melihat secara angkanya sesuatu terlalu lumayan rumit ya kan, dan juga beberapa abstraksi warna-warna yang udah dilihat gitu. Ini terlihat ya kan dari semua ini ada artinya ya kan, seperti dalam
annual underscore inch ya kan. Itu 0,37. Nah, ternyata ini menandakan pendapatan tinggi cenderung mengajukan pinjaman lebih besar gitu. Nah kan annual underscore in dengan DTA berkolerasi negatif ya kan. Hmm, negatif 0,19. Nah artinya semakin tinggi pendapatan maka resiko utang lebih rendah gitu loh. Itu yang menunjukkannya. Nah kolerasi variabel yang lemah ya kan lebih dari 0,2 ya kan. Sehingga tidak ada multikolinearitas ya kan. Dan semua variabel tetap fun untuk pemodelan gitu. Oke, itu tadi yang sebelumnya EDA. Lanjut ini tahap yang ketiga yaitu data preparation gitu. Untuk persiapan data ya kan. Ini pasti harus mengatasi ya kan dengan menangani nilai yang hilang gitu. Yang ini hilang. Ini seperti udah lihat pada sebuah gambar screenshot ya, ada dua gambar. Ini adalah jumlah missing value yang sebelum ditangani ya kan, ada banyak. Dan ini adalah sesuai ditangani ya kan, ada sifat 00 gini ya kan. Gitu. Ini juga dilakukan untuk pengecekan ya kan, sekaligus penanganan mission value ya kan. Yang banyak banget kan sebuah kolom kuantitatif delapan terlalu banyak ya kan. Ini harus dihapus ya kan, hingga data set menjadi bersih dan siap untuk untuk melakukan analisis ataupun pemodelan gitu. Oke, terus ada ini mengatasi outlier ya. Nah, dari outlier ini saya lakukan pada variabel annual underscore inch yang ditangani dengan metode Win-Sorizing ya kan. Nah, cara ini membatasi nilai ekstrim ya kan tanpa menghapus data sehingga distribusi pendapatan tahunan menjadi lebih terkendali dan hasilnya sih lebih stabil gitu. Nah, setelah itu ada juga melakukan encoding ya kan. Nah, encoding ini tuh ini mengubah ya kan dari variabel kategorikal ya kan. Ya, yang sebelumnya ada tiga nih ya. Grade home underscore honesty dan purpose. Ini saya tambahkan lagi, yaitu adalah verification underscore statusnya. Ini menarik juga ya, menjadi perhatian juga. Ini mengubah kategorikal menjadi bentuk numerik ya kan. Supaya ini setara ya kan, tadi kan 4, ini juga 4 gitu. Nah, ini diberikan jadi sebuah angka-angka tertentu gitu loh. Ini harus memahami variabel ya kan. Kategori tanpa kehilangan informasi yang penting gitu. Lalu ada melakukan scaling atau normalisasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini kita harus lakukan setiap fitur numerik ini skala berbeda, ya kan? Dari yang lawan MBT dan ribuan ya kan, sementara hanya puluh persen ya kan. Itu berbeda. Itu kan tidak termodernisasi ya. Nah, juga berarti ini modelnya bakal bias ya kan. Terhadap variabel dengan nilai besar. Nah, setelah dilakukan scaling ya kan, hasilnya tadi menunjukkan nilai min, setiap variabel sudah mendekati nol dan standar deviasi sekitar satu. Sehingga semua variabel yang mendominasi perhitungan membuat model lebih stabil dan akurat saat proses pemodelan gitu. Jadi pemodelan ini bakal lebih memudahkan gitu loh dan tidak terjadi bias. Makanya dilakukan scaling atau normalisasi gitu. Nah, setelah itu barulah ya kan dibagi ya kan menjadi dua bagian yaitu trend set ya kan dan test set ya kan test set ya sendiri. Nah, di trend set ini itu terdiri dari sekitar 373.000 ya data atau 80% ya dari total. Sedangkan tes set ya kan. Jadi sekitar 93.000 data atau 20% dari total sendiri. Nah, jadi kegunaan tracenet ini tuh melatih model ya kan. Nah, sementara tracenet ini mengevaluasi performa model agar kita tahu berapa baik model bekerja pada data baru gitu. Oke, lalu ini pada fitur engineering ya kan. Ini ada 4 kolom ya kan, dan ini yang dilihat sebagai hasilnya gitu. Oh, apa ini fitur engineering? Nah, fitur ini adalah proses mengolah data agar lebih informatif untuk model, yaitu m- menambahkan sebuah fitur baru ya, seperti ada hack underscore DTA, log annual inch ya kan, log income ratio dan short MP. Nah, lakukan encoding ya kan pada kolom ketik hasilnya ini yang menjadi 466.000 ya, ini masih sama. Yang menjadi penambahan itu ternyata pada kolomnya jadi 99 kolom ya kan. Nah, ini akan tahap yang kelima ya atau tahap akhir lah ya.
Ini data modeling and evaluation ya kan. Ini saya gabungkan ya kan menariknya karena langsung lihat dari sebuah pemodelan sendiri ya kan dan juga evaluasi sendiri. Nah, ini udah dilihatnya ada 3 gambar ya kan yang sudah saya lakukan pada sebuah runtime code Python ya. Tuh. Di tahap data modeling ini beberapa fitur yang penting ya kan baik numerik maupun kategorikal. Data kemudian dibagi menjadi trend dan test set sebagai rasio 80/20 atau 80% banding 20%. Selanjutnya kita menginsersikan 3 model antara lain itu ya ada 3. Nah sebelumnya kan di challenge itu kan terlihat ya kan bahwasannya saya lihat ya itu menggunakan liquid regression ya. Namun kan minimal 2 ya kan. Nah, makanya saya masukkan ini 3 gitu menariknya. Dan kita membandingkan ya kan. Dan ini ada semua kegunaan. Nah, logis ini modelnya sederhana ya kan. Tapi sering jadi baseline ya kan. Dan Dom Forest ini model kumpulan pohon keputusan gitu. Dan XGBoost ya kan model yang lebih canggih dan sering dipakai untuk kompetensi data science gitu. Nah, nanti kita lihat ya kan setelah apa yang dilakukan ya kan oleh saya ya kan itu menghasilkan seperti apa dari evaluasi data yang sudah dimodelkan gitu. Nah, ini terlihat pada sebuah ketiga hasil model jadi gambar dan beberapa hasil itu dari sebuah yang namanya pelabelan itu sendiri ada precision, recall, advanced score dan support ya kan. Ada juga ada akurasinya, macro FFG, YFG ya kan. Dan perhitungan-perhitungan hasil angka-angka yang ditemukan. Oke, jadi ini ternyata akurasinya sama gitu kan 91%. Namun performanya berbeda pada kelas minoritas ya. Ini mungkin juga jelek ya kan kelihatannya tapi ini sebagai percobaan ya kan dari hasil yang udah dimodelkan. Nah, ternyata logis regression hanya mampu mengenali kelas mayoritas sehingga kelas minoritas tidak terdeteksi sama sekali. Random Forest jika lebih baik mampu mengenali sebagian kecil kelas minoritas dengan precision 0,27 meski recall masih sangat rendah. XGBoost ya kan juga serupa memiliki precision 0,24 untuk kelas minoritas namun rekor terrendah. Jadi kesimpulannya, meskipun akurasi ini lebih tinggi ya kan, benar ini masih belum optimal dalam menganggap data yang tidak seimbang atau imbalance class. Karena juga saya juga harus menyesuaikan dengan spesifikasi laptop itu sendiri, sorry. Makanya ini juga harus disesuaikan ya kan. Dan juga banyak sekali faktornya ya kan yang mengenai data-data sendiri. Namun dari ketiga model ini semuanya tidak baik, namun nanti kita lihat ya kan dari keunggulan di mana ya kan. Mana yang lebih baik untuk mengenai kredit risk ya kan atau resiko kredit sendiri. Oke, setelah itu melakukan overfitting ya kan dan juga underfitting. Nah, setelah kita lihat ya kan dari hasil training dan testing itu sendiri, Logistic Logistic Regression punya skor train 0,909 dengan tes 0,909 juga. Artinya modelnya cukup seimbang dan tidak overfitting. Karena Forest justru lebih overfitting karena skor train 1000 tapi tes turun jadi 0,97. Artinya model belajar terlalu detail pada data latih, tapi kurang generalisasi di data uji. Sedangkan SKBOS punya hasil tren 0,916 dan tes 0,908. Perbedaannya kecil, sehingga model ini relatif simak dan cukup baik dalam generalisasi. Gitu. Oke, ini juga saya melakukan dalam bentuk visualisasi, tapi ini dalam ROC ya kan, untuk menunjukkan grafik dari hasil performa model itu sendiri gitu. Ini terlihat ya pada sebuah ilustrasi ini menunjukkan line baris sorry garis-garis ini ya gitu. Yang lain ini ada yang warna biru ya yaitu 0,53 ya kan. Nah ini medication drop sehingga performanya kurang baik ya kan. Nano Forest ya kan ini udah lebih baik dengan 0,63. Terus juga yang format terbaik yaitu adalah XI Boas ya kan dengan skor 0,65. Artinya dari ketika model ini Boss ini ya kayak gini ya yang warna hijau ini yang terbaik ya kan dari model namun ini kesulitannya masih perlu ditingkatkan kembali gitu. Lanjut ini ada convention metric dari ketiga model. Nah menariknya ini juga memperlihatkan dengan hasil prediksi dari setiap model. Nah logis dari sini hanya memprediksi ya kan kelas mayoritas 0 ya kan.
dan gagal mengenali kelas minoritas gitu loh. Gagal ya kan. Nah, random forest sudah mulai bisa mengenali kelas satu ya kan. Nah, dengan 12 si prediksi benar. Meskipun masih banyak salah klasifikasi. Eskibos sudah dikit lebih baik, mampu mengenai 6 data dengan satu kesalahan. Lebih sedikit dibandingkan random forest ya kan. Di sini juga ya melihat ya. Oke, jadi meskipun lagi strategisnya lebih stabil dan konsisten, random forest juga lebih seimbang karena boleh mendaki kelas minoritas gitu. Oke, dari runtime yang saya lakukan tadi ya pada tahap data science yang akan menggunakan machine learning dari modal ini di slide ini membahas tentang business recommendation. Nah, ternyata model Ekibos ini terbukti paling baik dibandingkan logistic regression dan random forest karena mampu memberi prediksi yang lebih akurat. Meski begitu, model ini masih kurang bagus dalam mengenali peminjaman dan beresiko. Karena apa? Tuh, perusahaan disarankan tetap memakai SGBOS sebagai model utama, tapi dengan tambahan teknik seperti penyimbangan data agar hasilnya lebih adil antara peminjaman berisiko tinggi dan rendah. Model ini sebaiknya dipakai sebagai alat bantu keputusan bukan pengganti penuh hasil kedua manual. Serta perlu terus dipantau agar sesuai dengan kondisi bisnis dan ekonomi yang berubah-ubah atau dinamis gitu. Jadi bahwasannya ini hanya sebagai pendukung saja bagi saya mengenai pricing model ya kan, dan juga jangan dipatok menjadi hal utama ya kan. Walaupun sebenarnya yang manual juga lebih oke ya kan, tapi dengan lakukan prediksi model ini bisa jauh lebih oke gitu. Dan perlu dipantau juga ya kan, karena juga yang namanya ekonomi ya kan, di baik itu di Indonesia ya kan, dan juga di internasional ya, itu sangat pengaruh ya kan kondisi-kondisi itu sendiri. Makanya dengan prediksi model ini bisa melihat ya kan untuk memprediksi yang kedepannya seperti apa ya kan, setelah diulik dari data-data yang sudah dilakukan dari historical itu sendiri gitu. Lalu pada conclusion atau kesimpulan, nah proyek ini membuktikan bahwa machine learning bisa membantu perusahaan multi-finance dalam menilai kredit dari ketiga model yang dicoba. Salah satunya Exibos ya kan tadi yang paling unggul yang bisa untuk dipakai sebagai sistem pendukung kredit scoring. Dengan penerapan yang tepat, model ini bisa membantu perusahaan mengurangi resiko gagal bayar sehingga menjaga portofolio sehat dan membuat keputusan lebih tepat berdasarkan data. Tuh. Di kesimpulannya, si bos lah yang paling oke ya kan paling unggul. Namun ini yang setelah saya lakukan emang ya kan mungkin tidak sesuai ekspektasi tapi saya bisa belajar ya kan dari proyek ini ya kan mengenai visi model ternyata harus lebih banyak mungkin harus evaluasi ya kan setelah data di model ini dan juga tidak dibenarkan lagi. Tapi membuktikan ya kan conclusion ini oke Exibos yang lebih unggul ya kan dari akurasinya gitu loh walaupun sampai sama ya kan itu melihat dari sebuah pembanding yang ada gitu. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf ya kan dari saya untuk presentasinya dan maaf udah lumayan banyak waktunya ini, makanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.